Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Dalam data stylus pen, tapi nggak tahu ini ada stylus pennya atau tidak ya teman-teman ya. Karena kita seneng pembuktian secara langsung ya. Ini belum kita buka. Monggo Mas, sponsor. Sambil install ya Mas. Oke. Sambil kerja ya, kita akan membahas produk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, sudah bisa dilihat ya. Ini adalah produk dari Asus. Pasti masih teringat? Mestinya harus teringat, karena ini baru saja kemarin mungkin sekitar 2 mingguan ya, kita sudah ngevlog produk yang mirip seperti ini. Apakah itu laptopnya seperti itu atau seperti spek yang kemarin? Tentunya ini beda ya teman-teman ya. Ini masih menggunakan teknologi yang seperti kemarin juga. Nah, tepat sekali ini adalah produk dari Asus ya. Sudah bisa dilihat ya. Ini adalah produk dari Asus. Nah, di periode sebelum ini ya, sekitar 2 mingguan kalau tidak salah. Nah, kita pernah menguji laptop di harga 4 sampai 5 jutaan. 4 sampai 5 jutaan. Yang sekarang ini 5 mendekati 6 jutaan. Nah, apa sih perbedaannya? Nanti sebelum kita mengajuk perbedaan, kita akan membahas sedikit ini dulu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pabrikan dari Taiwan ya teman-teman ya. Sama seperti yang kemarin ya, adalah pabrikan dari Taiwan dan lagi dicari di era sekarang ini di harga yang di bawah 6 jutaan ya teman-teman. Dari khususnya yang fanatik atau demen banget dengan Asus, nah ini adalah pilihan tepatnya karena sekarang di bawah 5 juta hampir sudah habis ya, mungkin karena stoknya sudah menipis atau bagaimana. Yang jelas sekarang di era Gen 2021 atau Gen 11 ini sekarang laptop sudah mulai bermahalan ya, agak mahal, dan Asus sudah mengeluarkan yang harga premium atau harga yang entry level itu di harga kurang 5 juta dan 5 jutaan juga dia mengeluarkan, namun spesifikasinya adalah sekitar yang 12 inan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas ya. Ini adalah laptop dengan Asus BR1100 FKA. Nah, di pertemuan sebelumnya serinya BR1100 CKA. Ini adalah FKA. Nah, perbedaannya apa? Tonton di video kita. Nah, secara garis besarnya intinya saja kalau yang seri ini adalah dibekali dengan touchscreen. Nah, dia model hybrid ya. Jadi kalau yang kemarin tidak bisa ditekuk-tekuk, itu kayak flip atau hybrid. Jadi dia lentur 360 derajat touchscreen ya. Nah, nanti kita buka ya laptopnya seperti apa dan spesifikasinya apakah sama yang kemarin. Nah, tonton di video ini ya teman-teman ya. Oke, ini adalah produk Asus, yaitu produk keluaran dari Taiwan. Nah, Asus tuh mengeluarkan produk ini tujuannya untuk apa? Nah, kita harus mengetahui ya, dimana sekarang lagi era digital ya, lagi era daring, pelajaran jarak jauh, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada siswa-siswa sekolah itu mulai tatap muka dengan guru-guru langsung, dan mahasiswa juga sudah mulai ada yang bertatap muka dengan dosen langsung walaupun tidak merata di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah sebagai solusi utamanya atau solusi atau pilihan tepat di harga hemat namun bisa belajar dan bekerja jarak jauh. Nah, ini adalah seri Asus BR1100 FKA ya, Asus BR1100 FKA. Jadi ini bisa digunakan untuk tujuannya adalah untuk pembelajar dan pekerja jarak jauh atau pekerja profesional jarak jauh yang berhubungan dengan administrasi. Jadi lebih ke laptop ini, dan yang suka dengan meeting ya teman-teman, digambar juga bisa di laptop ini. Nyaman untuk Zoom, untuk meeting, dan desain grafis. Oke, yang selanjutnya seperti apakah sih prosesornya atau spesifikasinya? Kok bisa dibilang nyaman? Kalau di tadi yang saya katakan nyaman itu kan ada kelas-kelasan. Jadi kalau untuk sesuatu yang tidak porsinya juga tidak nyaman. Ini nyaman sesuai dengan porsinya. Masuk Mas? Oke, akan kita sebutkan spesifikasinya. Masih dengan menggunakan prosesor yang kemarin. Ini adalah di Asus dengan BR1100 FKA, itu adalah sama dengan seri yang kemarin ya untuk prosesornya, yaitu dia menggunakan Intel HD
4500. Nah, kita nyontek sebentar. Nah, ini ada laptop sebentar ya. Nah, prosesor Intel Celeron dengan 4500 dual core, dia adalah 1,1 GHz dengan turbo boost atau up to-nya dia sampai ke 2,8 GHz. Jadi yang sekarang itu, kalau dulu itu tahun 2011 itu yang bisa turbo boost apa? Intel Core i5, Core i7. Yang sekarang itu teknologi yang sekarang itu Celeron sudah mengeluarkan seperti itu udah agak lama ya teman-teman ya. Jadi turbo boost itu nggak untuk yang Core i5 saja. Yang sekarang tipe sekarang itu yang murah-murah juga menggunakan turbo boost. Karena berguna banget ya ketika tidak menggunakan turbo boost-nya itu menjadi awet. Nah, awetnya seperti apa? Nanti kita bahas di pembahasan baterai ya kan. Ya, bisa dimengerti ya, ini adalah dari 1,1 Intel Celeron N4500 dari 1,1 up-nya sampai ke 2,8 GHz. Nah, di performa yang kemarin kita ngevlog ini adalah sampai di benchmark-nya itu di angka 100 kalau nggak salah 112 ya. Coba bisa dilihat, yang jelas lebih dari 100 pengujian pertama kali ya benchmarknya ketika dibuka awal. Dan nanti coba ini apakah sama atau mungkin lebih tinggi ya kawan-kawan. Nah, kalau dibandingkan dengan Asus X441B ini masih tinggi ini ya teman-teman prosesornya. Kalau dari sisi angka ini, kalau dengan S441N masih tinggi, S441M masih tinggi S441MA ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah di atasnya dari Intel, di atasnya dari AMD 9125, AMD A4 9125 ini adalah prosesnya masih di atasnya teman-teman ya. Oke, dari prosesor sendiri sudah kita bahas. Kemudian kita membahas dari RAM-nya ya teman-teman. Di sini adalah RAM-nya 4 GB DDR4 dan RAM-nya ini adalah tanam, tidak bisa diganti ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti tidak di produk ini. Untuk yang selanjutnya kita menginjak ke masalah SSD, penyimpanan. Nah, penyimpanan ya. Memori penyimpanan di sini adalah menggunakan eMMC 128 dan terdapat slot SSD NVMe ya, itu yang digunakan tambahannya. Tapi bawaannya di sini adalah eMMC 128. Berarti kalau dikomparkan dengan yang kemarin sama ya. Dia menggunakan 4500 sama, RAM-nya juga sama 4 GB. Terus dia menggunakan SSD dia menggunakan NVMe slot, ada slot NVMe dan terdapat eMMC 128 GB sama ya. Kemudian untuk sekarang memasuki layar ya, ukuran layar ya. Dia displaynya dia adalah menggunakan 11,6 in. Nah, jadi enggak besar ya. Jadi kayak yang kemarin masih menggunakan 11,6 in. Nah, dia mempunyai resolusi yaitu di 1366 kali 768. Jadi resolusinya HD ya teman-teman ya. Jadi resolusi di Asus dengan BR1100 FKA yaitu dia resolusinya 1366 kali 768 HD. Jadi belum Full HD ya teman-teman. Ini masih HD. Jadi kalau teman-teman mau milih yang Full HD mestinya cari yang spek di atasnya teman-teman ya. Tapi sudah cukup lumayan ya, karena ini berapa 11,6 in menurut saya adalah bagus ya. Coba nanti kita lihat secara nyatanya ya. Oke, untuk yang selanjutnya dia menggunakan fiturnya adalah webcam. Jadi webcam di sini adalah dalam data itu menggunakan 720p. Nah, kita sudah buka yang seri yang kemarin ya di Asus yang seri 1100 CKA ya, bukan FKA ya teman-teman ya. Di situ sudah bisa dilihat kejernihannya ya. Dan terima kasih juga buat kemarin yang subscribe baru. Dia memberikan pendapat ya, kelemahannya katanya yang seri-seri ini, tapi kita juga belum uji ya. Dia kan untuk pembelajar jarak jauh, dalam warnanya seperti itu, dan kita sempat kita ceritakan ya intinya. Ini pembelajaran jarak jauh, cocok untuk pembelajaran jarak jauh, tapi ada yang bilang ya dia kurang cocoknya kalau dikasih background mungkin, atau karena prosesornya kurang tinggi ya, karena di sini adalah
memakai Celeron, tapi kita belum mencoba. Tapi kalau hasil webcamnya yang seri yang kemarin memang jernih. Coba nanti kita lihat ya di sini ya. Nanti kita buka boxnya seperti apa ya. Nah, terus kemudian untuk sisi konektivitasnya ya teman-teman. Ini adalah di sebelah kanan itu terdapat 1 kali USB 2.0 dan ini adalah tipe A ya teman-teman, dan micro SD serta slot SIM card. Jadi nanti di sini ada seperti itu ya teman-teman untuk yang sebelah kanannya, dan nanti kita akan coba selatkan ya nanti ya. Terus kemudian untuk yang dan terdapat combo audio jack 3,5 mm dan power button dan tombol volume. Sedangkan di sebelah kirinya, nah setelah sebelah kanan, sekarang sebelah kirinya terdapat apa ini? Kensington ya, lock pengunci ya. Itu pengunci namanya Kensington lock. Jadi kalau kita misalnya jualan ya di toko-toko itu kan ada laptop yang tidak bisa di ini. Nah, kayak ini misalnya ini Asus ini dikunci ya. Jadi buat mengaman intinya ya, locknya ya, lock penguncinya. Terus terdapat port DC in ya, 1 kali USB 3.2 Gen 2 tipe C dan USB Gen 2 dan USB 3.2 Gen 1 tipe A 1 kali. Jadi ini USB-nya jumlahnya ada 2. Coba nanti kita buka ya di aslinya di sini, dan terdapat 1 kali HDMI. Nah, dan dalam data stylus pen, tapi nggak tahu ini ada stylus pennya atau tidak ya teman-teman ya, karena kita seneng pembuktian secara langsung ya. Ini belum kita buka, dan di sini terdapat HDMI. Nanti kita buka aslinya aja, sesuai aslinya. Dan baterai ini adalah lamanya yaitu sekitar 10-11 jam. Jadi cukup lumayan lama ya teman-teman. Memang lama sekali, bukan cukup lumayan lama. Ini tergolong karakter baterai yang lama ya teman-teman. Dan beratnya kayaknya kalau dengan yang kemarin lebih berat ini ya teman-teman. Saya belum menimbang ya. Mungkin kalau untuk wacana ini adalah 1,4 kilo. Tapi 1,4 kilo itu adalah laptop saja. Ini istilahnya PCJ itu apa? PJJ itu pembelajar jarak jauh, Pokoknya ini laptopnya beda dengan yang kemarin ya. Kalau dikomparasikan ya, ini intinya bisa 360, terus gini, nanti coba dibuka, terus touchscreen ya teman-teman ya. Ada pen atau dijaknya, kita belum membuka ya laptop ini piye itu cerita lagi. Tapi secara harga ini lebih mahal dari yang kemarin. Coba nanti kita lihat. Oke, langsung saja ya untuk menyikat waktunya. Kita akan sisi kelebihan dan kekurangan ya menurut wacana kita ya. Itu sekarang bahas masalah kelebihannya. Nah, ini adalah merupakan sebuah produk standar militer yaitu 810 ya, sudah dibahas yang kemarin. Untuk dilihat aja mungkin sama. Dia ada karetnya di sebelah tepinya, nanti dibuka ya. Standar militer 810. Jadi dari iklim, suhu, cuaca ini lebih beda ya dari produk-produk yang sebelumnya ya, seperti yang dibahas yang kemarin. Produk sebelumnya itu bukan seri yang 1000 PR1100 yang tidak ada standar militernya. Jadi ini secara casingnya mesti kuat, terus tidak mudah pudar, dan LCD-nya juga ini dirasa lebih kuat dari kemarin ya, dari sebelum ini, maksudnya dari produk sebelum ini. Terus dari sisi webcamnya mesti dia lebih bagus. Coba nanti kita lihat hasilnya. Oke, dari body adalah termasuk awet ya kelebihannya. Terus tidak hanya itu saja, kita lihat ke yang lainnya. Dia termasuk merupakan laptop tipis dan touchscreen yang murah. Jadi laptop tipis, touchscreen murah, namun berisi, tipis berisi, padat berisi. Jadi padat berisi itu ya intinya mantep gitu loh, dibawa enak gitu loh, nggak terlalu berat ya, terlalu ringan ya. Itu sekitar 1 kilo lebih lah, berapa ya, ini belum kita buka datanya. Terus dia mempunyai fitur yang konektivitas yang cukup lumayan lengkap ya, yaitu ada tadi sudah bisa disebut tadi, sudah kalau untuk presentasi sudah ada HDMI ya, sudah ada HDMI, terus terdapat USB juga, terdapat USB, terus untuk slot speaker, terus dan juga
tombol volumenya itu ada di samping kanan kalau tidak salah. Nanti kita buka ya, tombol volumenya beda. Jadi tombol volumenya seperti yang kemarin tuh intinya. Nanti kita buka secara lebih lengkapnya. Terus dia dilengkapi dengan Windows 10 yang asli ya. Ini kelebihan. Jadi tapi laptop sebelumnya juga rata-rata seperti itu. Hampir semua laptop yang sudah terekam tadi ya. Hampir semua laptop yang baru sekarang adalah sudah dibekali dengan OS asli ya kan kawan ya. Dan secara harga dia merupakan harga yang terjangkau ya. Jadi untuk saat ini merupakan menurut saya masih tergolong harga murah ya untuk saat ini. Di atasnya di sini udah ada 6, 7 dan sebagainya. Dan barang ini sudah mulai agak langka ya kawan-kawan ya. Mungkin karena banyak yang memburu ya teman-teman, dan semoga pandemi berakhir. Kalau wacana saya ketika besok pandemi berakhir, mestinya harga biasanya akan turun. Tapi kita cuma prediksi aja ya. Karena juga mungkin menurut saya ketika banyak yang nggak masuk sekolah, otomatis yang program-program dari bantuan BOS itu loh, bantuan sekolah itu kan ada di sekolahan itu kan mesti nggak banyak yang nggak kurus. Mungkin loh, ini kemungkinan, saya bukan, mungkin ada beberapa ya. Yang jelas karena kalau laptop itu kalau sering kemek itu biasanya dia nggak gampang rusak ya, atau komputer ya. Mungkin besok itu akan dampaknya di situ, banyak servisan. Terus mungkin juga di rumah juga sekarang karena ada sekolah, jadi lebih menggunakan fasilitas yang ada di sekolahan. Jadi mungkin penjualan yang second juga akan menurun, dan yang baru itu sudah mungkin terlalu banyak stoknya ya. Kenapa? Karena sekarang itu masa banyak yang cari laptop karena PPJ itu, pembelajar jarak jauh itu. Jadi rata-rata pembelajar online itu nggak bisa diwakilkan. Jadi misalnya satu kelas SMP, yang ini SMA lagi belajar jam 10, jam 11, yang jelas dia pakai satu-satu ya. Jadi artinya banyak kebutuhan membutuhkan laptop, dan kalau sudah berakhir kemungkinan harganya turun. Jadi tunggu aja turunnya. Kalau teman-teman masih belum bisa beli ini, nabung ya kan ya. Kalau nggak bisa juga pakai laptop yang bekas. Yang jelas kalau kurang marah masalah webcamnya, teman-teman bisa beli yang eksternal. Toh itu harga webcam eksternal cuma 100 ribuan. Kalau nggak ada juga bisa, nanti tak kasih link buka lapak kita ya kan ya. Oke. Ini ya sudah ya. Terus fitur pendukung sudah. Terus dia merupakan kelas militer. Terus kekurangan. Nah ini kekurangan ini tidak terdapat port VGA. Jadi yang untuk tambahan slot untuk proyektor biasanya ada seri lama, itu nggak terdapat di sini ya teman-teman. Dan penyimpanannya itu masih menggunakan eMMC, artinya tidak SSD ya, tapi sudah ada slot SSD-nya bawaannya ini ya kawan-kawan ya. Cuman kita belum mengukur ya untuk kinerjanya seberapa cepat perbedaannya. Mungkin bisa ditonton di channel-channel YouTube yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman ya. Kita mungkin lain waktu juga akan ikut-ikutan tapi mengetes sendiri ya. Nanti tak tampilkan juga perbedaannya kecepatan eMMC dan SSD ya teman-teman. Dari kita ya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita langsung saja akan bedah, kita buka ini seperti apa ya, sesuai dengan wacana kita di unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus kelas. Mantap, salam teknologi. Oke ya teman-teman ya, kita akan buka. Ini saya juga masih penasaran. Ini sudah tapi belum dibongkar ya. Ini belum dibongkar. Tadi sempat disobek saja. Ini adalah Asus BR1100 FKA. Nah kemarin ada yang tanya ini cewek ya, bagus mana? Nah saya belum menerangkan bagus mananya karena saya belum menguji. Nah ini nanti kita uji ya teman-teman. Itu bisa dibuka. Nah itu produknya. Itu terdapat kayak cas juga. Oh. Nah sama ya teman-teman ya, ada pelapisnya ya. Nih mungkin nanti akan kita tampilkan yang sama yang kemarin itu sama. Oke, ini dibuka mas, ada kode serinya. Ini ada kode serinya ya, Asus BR1100 FKA. Jadi ini dari distributornya, ini sudah dibukakan. Oke, ini untuk sebelah apa ini kiri ya, tadi sebelah kirinya coba kita lihat di sini. Nah ada penguncinya benar, terus ada untuk apa ini chargernya, ini tipe C ya, USB tipe C yang model sekarang ini. Terus ada
USB 1, terus terdapat HDMI. Ini apa gini Mas di dalamnya ini? Ini nggak tahu ini. Apa gue? Apa ini? Oh, ini stylus pen-nya. Oh, stylus pen. Oh iya iya iya. Coba kita lihat. Tapi ada enggak ya? Itu stylus pen ya. Apa belum ada? Ada ini Mas. Harusnya buka ini. Tapi kita kan baru pertama kali nyoba. Bentar. Teman-teman ya, ini adalah buku garansinya. Ini buku garansinya. Terus ini ada nomor serinya, garansi 1 tahun ya teman-teman ya. Ini enggak 2 tahun. Nah, kemarin subscribe kita tuh ada yang tanya ya, apakah ada stylus pen-nya? Coba nanti kita lihat dulu. Sebelumnya kita akan mau lihat di buku panduannya dulu Mas. Apakah terdapat stylus pen? Nah, saya ini moga-moga cetha ini. Wah, cetha Mas. Nah, ini ya, ini di wacananya ya. Kalau tasnya itu di belakangnya sudah sama ya dengan yang kemarin ya, dengan CKA ya ini. Nah, seperti ini sama. Itu enggak tak buka ya di dalam ya. Buka lagi Mas, tutup. Nah, oke, kita akan lihat di sini. Nah, biar gak akan ngedit. Nah, di sini terdapat kamera, mikrofonnya di sini. Terus indikator kameranya di sini, cetha nih. Nah, muga-muga cetha nah. Cetha nggih. Panel sentuhnya di tengah-tengah sini ya, teman-teman. Terus di sini ada kamera bawah juga, Mas. Coba kita lihat ya. Ini kita buka ya. Ini kita cocokkan. Ini seperti ini ya. Oh, ada dual kamera ya. Agak sini, Mas. Kita bahas dulu. Ini di sini kan. Nah, ini kita dekatkan Masnya, nah, tunjukkan Mas. Ini kalau mikrofon Ari ya, ini di sini ya. Nah, ini ceritanya bisa untuk ditutup. Nah, ini Mas. Nah, dibuka ditutup. Nah, ini ya seputar tentang Asus 1100 BR 1100 CKA. Terus nih terdapat kamera. Jadi kamera di atas ada kamera ya. Nah, ini kameranya ini di sini di atas, kita lihat yang di atas selektor sini. Oke. Ini pengunci kameranya. Kemudian yang di sini ada panel layar sentuh 360 derajat. Ini di sini ya. Nanti ditekan 360 derajat. Coba Mas ditekuk-tekuk dulu Mas. Sesuai dengan deskripsi produknya ya. Betul ya. Itu 360 dibalik kayak flip. Kami ini hybrid. Oke. Oke nih Mas, diputar-putar sini aja. Oke, putar. Nah, oke. Putar lagi Asus. Nah, seperti ini ya, ini BR 1100 ya. Oke. Dan di sini terdapat kamera juga bawahnya ini. Nah, kita lihatkan. Maaf, Mas. Nah, ini di boxnya ya. Nah, ini terdapat kamera di sini ya. Kita cocokkan. Ada kameranya, guys. Nah, itu ada kameranya di atas keyboard ya. Oke, terus ini terdapat keyboardnya. Terus bidang sentuh. Nah, ini ini apa ya? Touchpad ya, bidang sentuhnya di sini. Terus di sini indikator kunci tombol fungsi. Terus indikator huruf besar. Nah, indikator ini sudah. Berarti ada indikator tombol kuncinya mana? Ini ada seri apa ini, Mas? Warna penguncinya ya, FN keyboard. Oh, ini untuk pengunci ya, lock ya. Nanti kita lihat terus. Nah, ini ada logonya yang Gen 11 ini teman-teman. Intel Celeron ini yang terbaru yang sekarang ya. Ini ada barcode-nya juga. Ini ada apa? Iya core namanya itu apa? Iya care ya kawan-kawannya. Ini HDMI. Oke, sekarang ke fitur yang port dan slot I/O ini. Nah, ini kita lihat fiturnya di tempat kartu memori ya. Nah, ini sebelah sana, Mas. Enggak, ini mesin Mas. Bukan yang sebelah sana. Oh, iya, Mas. Sebelah sana dulu ya. Nah, itu seperti itu. Ini apa Mas? Bacakan Mas. Ya, ini di soket. Sebentar. Ngeblur udah. Nah, di situ ada soket headphone. Headphone ini sini. Oke, cocokkan. Soket headphone, terus yang kedua. Enggak jelas Mas, enggak jelas. Ya. Berarti soket headphone yang kedua apa Mas? Port USB 2 ini sini. Oh ya, nanti tak kasih sebelah aja. Terus apa lagi? Port LAN. Port LAN di mana? Port LAN-nya di sini, di atas. Oke. Terus yang kedua ini slot keamanan. Ini ada nganu ya Mas? Ini apa ini?
Ini volume. Volume. Oh, Iya. itu volumenya ya. Oke, tak Volume. lihatkan. Nah, seperti ini. Tepatnya seperti ini. Kita aduh wahing alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, ada port USB, volume itu di sebelah mana itu Mas? Sebelah kanan ya. Sekarang yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita cocokkan. Kita putar lagi. Oh, kita putar lagi. Ini sebelah kirinya. Ya, sebelah kiri ini ada. Ini ada di sebelah ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Sekarang sebelah kirinya kita baca sebentar. Ini cas. Sebentar Mas. Tadi sebelah kanan, kita sekarang kelihatan sebelah kiri ya. Ini sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Dibacakan dulu Mas. Nanti Ini ada daya apa? cas charging. Memasukkan daya charging. Charging Kita di lihat sini. sini ya. Oke. Terus ada apa lagi? Port USB 3. Port USB 3. Ini di sini. Itu benar. Port USB 3. Ada dua, itu ada satu ya. Ya. Terus tipe C itu ada. Ya, ini port USB tipe C dan C. Yang ini ya port USB 3, ini tipe C. terus ada Untuk HDMI. connectivity handphone biasanya sudah ada tipe C ini. Iya, Bisa terus ini data. Ini ada HDMI, slot HDMI. Terus dan itu yang bawahnya itu pen itu loh, stylus itu loh. Ini loh. tempat stylus pen. Nah, ini ada tempatnya. Nah, ini tak bahas ini ya. Ini di sini Tempat stylus pen. Nah. Nah, itu ada tulisannya tempat penyimpanan stylus pen. Sayangnya di sini di off kan. Sudah Mas, coba Mas. Ya. Nah, tadi sempat kita latihan juga. Buka. Ini nggak bisa. Jadi ini nggak ada di Indonesia. Untuk yang luar negerinya ada, berarti Ini cuman variasi manis. ngepreng aja. Coba ditinggikan cuy. Nah, harusnya yang di Indonesia juga dikasih dong. Kita Mary katanya ada beberapa channel yang mengatakan yang ada di luar, kalau di luar negeri ada. Nah, itu kenapa kita nggak dikasih? Tapi kalau beli juga ada yang khusus untuk ini ya. Jadi teman-teman bisa beli, ada di Bukalapak juga ada ya tempatnya. Jadi kemarin jawabannya apakah ada stylus pen? Kita jawab tidak ada. Nah, sekarang saya membuktikan sendiri Mbak. Jadi ini terima kasih buat kemarin yang tanya. Nanti tak kasih di belakang linknya Mbak siapa, saya agak lupa. Pokoknya terima kasih ya. Terus nanti kita hidupkan ya. Setelah ini kita hidupkan OS-nya. Kita nggak terlalu banyak-banyak karena sudah banyak yang ngevlog juga. Oke Mas, dibalikkan. Nah, ini merupakan sebuah layar tipis dan sudah ada pelindung ya. Ini seperti ini. Cakep. Dinyalakan. Cakep. Yang kerennya itu apa Mas? BPF-nya itu ada dua ini loh. Iya. Dua di bawah dan Kameranya. coba nanti seperti apa ya modelnya kalau ada dua itu. Oke, bisa dinyalakan. Oh sekarang, bisa Mas. Coba. Belum? Ini kudu di charger dulu ini Mas. Oke, kita cas dulu. Oke teman-teman ya. Ini sudah kita charger. Ini ada bawaan Windowsnya. Coba kita nyalakan. Ini di sebelah sini ada. Oke, di sebelah kirinya ada Dell. Bisa teman-teman lihat ya. Itu modelnya flip ya. Bisa ditekuk kayak yang produk ini ya di Asus dengan BR 1100V FKA ya teman-teman. Nah, kita akan mulai menghidupkan OS-nya ya. Ini belum dihidupkan ya, seri Asus ini. Nanti kita lihat hasilnya berapa menit ya teman-teman. Dan ini bawaannya adalah operating sistemnya Windows 10 original ya teman-teman ya. Kalau kita lihat itu di sisi kirinya itu agak gedean sedikit ya. Dia adalah di prosesor Intel Core i3. Nah, kalau dilihat dari harganya, nah kalau teman-teman mau cari bekas ya dapatnya yang seperti ini ya, yang flip ya. Itu Intel Core i3 generasi ke-6. Ini sekilas saja ini adalah DDR4 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau beli baru ya dapatnya Asus ini ya, BR 1100 ya. Ini adalah seri FKA ya kawan-kawan ya. Nah, itu bisa dinikmati loadingnya. Oke. Ini mungkin sekitar butuh 10 menit ya, karena ini refresh, atau mungkin lebih kalau sampai Windowsnya ya mungkin sekitar bisa dikata 15 sampai 20 ya. Nah, itu kita coba dekatkan.
Nah, kalau di Dell itu bisa buat ngaca itu ya. Mungkin sama yang satunya karena itu belum dihidupkan Windows-nya ya, OS-nya, operating sistemnya. Tunggu. Dan laptop ini adalah keduanya adalah kelas militer semua. Jadi kalau kelas militer itu sudah mestinya itu standarisasi militer ya, suhu iklim cuaca sudah dipertimbangkan jadi ke jangka panjang ya. Dan kayak untuk daring webcamnya pasti jernih ya. Mungkin suatu saat kita akan mengevlog ya seri-seri yang seperti itu ya. Kebanyakan seri build up ya teman-teman. Di Dell ada Dell Latitude, kalau di Lenovo ada ThinkPad ya. Ini adalah Asus PR1100 FK. Oke, koneksi internetnya dimatikan. Ini awal proses penginstalan. Jadi ini maksudnya penginstalan yang sudah jadi ya, kita mengaktifkan, bukan berarti kita menginstal ya teman-teman ya. Nah, di situ kita namai Asus. Garansi ini adalah resminya 1 tahun ya teman-teman. Kalau yang 2 tahun itu biasanya 14 in ya. Ini adalah 1 tahun di harga baru. Dan laptop ini adalah di kisaran pasaran 5 mendekati 6 juta. Jadi kalau yang kemarin seri CKA 1100 CKA itu adalah di 4 sampai 5 jutaan. Kalau ini adalah 5 sampai mendekati 6 jutaan. Nah, apakah laptop ini cukup keren ya? Ya menurut saya cukup keren ya. Ini karena dia modelnya seperti yang di sampingnya ya, model bisa ditekuk ya, flip. Nanti kita coba lihatkan. Tadi sudah bisa ditampilkan ya sebelum ini. Dan setelah ini kita nanti akan coba menguji kamera juga ya. Katanya kameranya ini jernih. Nah, coba nanti kita lihat. Dan laptop ini adalah baterainya tahan sampai menurutnya 10 sampai 11 jam ya. Nah, ini mulai masuk operating system ya. Di startup sempat restart sebentar tadi. Produknya cukup lumayan kokoh itu. Kita oles-oles. Itu jadi lebih apa ya istilahnya, lebih beda dengan yang kemarin bahannya ya. Ini sama dengan PR1100 CKA ya, tapi beda dengan yang apa, yang sebelum ini ya, seri ini. Keyboardnya juga empuk, lumayan asik ya, tidak begitu berat ya. Ini adalah beratnya 1,4 kg. Jadi kecil tapi padat berisi ya teman-teman ya. Terus di samping-sampingnya itu bisa dilihat itu ada pelindungnya ya, kayak apa itu, pentil apa itu ya, karet. Nah, jadi mungkin supaya tidak mudah terkikis ya. Biasanya kalau Asus itu benturan, nah itu menjaga ya. Atau bukan Asus tapi laptop itu sering terbentur. Nah, itu di situ ada apanya istilahnya, pelindungnya ya di pinggir-pinggirnya. Nah, itu sudah muncul gambarnya seperti yang kemarin ya teman-teman, gambar internet. Nah, gambar apa itu, gambar planet ya, kok internet, gambar planet. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat spesifikasinya di sini ya teman-teman ya. Kita akan diak, kita akan tes speknya. Ini adalah dengan Intel Core ini dengan Intel N4500. Kita lihat ya. Nah, itu adalah 1,1 GHz, up to-nya bisa sampai ke 2,8 GHz. 1,1 itu untuk menghemat ya teman-teman ya. Jadi up-nya sampai ke 2,8 GHz. Kemudian untuk memorinya itu lihat tadi 4 GB, dan kita ke display VGA-nya di sini adalah Intel UHD ya. Intel UHD yang ada di bawah Argen 11. Oke, langsung saja kita masuk ke harddisknya. Penyimpanan kok harddisk penyimpanan ya. Di sini menggunakan eMMC ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat yang di wacana adalah 128. Itu di situ terdeteksinya enggak 128 ya teman-teman ya. Karena itu untuk media penyimpanan yang lainnya. Jadi kayak misalnya seperti kalau recovery, nah atau
atau misalnya laptop pernah di Dell terus dikembalikan dengan get back data, nah itu di situ masuknya. Ya, semua program sudah terinstall, itu nggak ada ngepingnya, bisa dilihat sebentar tadi. Nah, kalau belum terinstall, aplikasinya pasti kelihatan ada tanda silangnya teman-teman ya. Jadi ini program sudah terinstall, dan setelah ini kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan program benchmark ya. Nanti kita akan mengetahui hasilnya, kecepatannya seperti apa, webcamnya ya seperti apa. Jernih banget teman-teman ya. Emang tepat sekali, ini istimewa ya, di Asus dengan teknologi BR1100 FKA ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat dia STD ya teman-teman ya. Itu hasilnya jernih dan jauh ya dibandingkan dengan kayak Asus S441. Nah, kita lihat itu pesaingnya ada di Dell. Backlight kalau nggak kuat beli baru atau nggak mau beli baru, dapat speknya seperti itu. Ini ada second-nya ya, Intel Core i3, kita juga jual Dell. Nah, itu flip ya teman-teman ya. Ini flip bisa ditekuk. Nah, itu seperti itu kayak di Asus ya, BR1100 FKA ya. Nah, itu juga standar militer ya teman-teman, itu STD. Nah, itu kalau second-nya dapat Intel Core i3 generasi ke-6, kalau barunya dapat itu Asus ya. Tinggal pilih saja ya. Jadi mau pilih performa tapi second atau mau pilih yang baru. Oke teman-teman, coba kita lihat ini perbedaan webcamnya. Nah, ini SCD ya teman-teman. Nah, itu SCD, bagus kan? Nah, itu milik Dell. Tapi jernih nih Mas, cerah ini ya? Cerah Asusnya ya? Cerah Asusnya. Ini kontrasnya apa ya? Bedanya ini agak hitam kandel padat, ini enggak ya? Ini masih semutan ini. SCD tapi coba Mas. Nah, ya pokoknya ini enggak ada gerakannya itu. Nah, ini mungkin bantahan ya kalau orang, Mungkin karena ini baru Mas. enggak baru ya. Ini juga, ini yang sebelahnya juga barunya mungkin ya sama. iya sama. Ini enggak ada getaran ya. Enggak ada apa? Delay ya. Nah, ini bagus ya. Mungkin akan mengerti jika jangka panjang, tapi ini dirancang untuk jangka panjang Mas. Coba kalau kita ngerti bagus dan tidaknya, coba suatu saat akan kita vlog, mungkin do panjang umur kabeh ya, sampai 2025 mungkin. Besok akan kita vlog lagi. Nah, seperti ini webcamnya. Kalau belum laku loh. Yo, besok pasti ada yang masuk yang bekas ya. Oke. Nah, ini kita Mas diganti lagi. Ini sudah cukup ya webcamnya ya. Kembali fokus. Kita nggak akan membandingkan sing S441 yang mungkin sudah pada paham ya. S441 yang seri B atau seri MA, dan mungkin juga S200 MA. Mending S200 MA yang kecil itu. S200 itu juga agak jernih. Kalau S441 itu kurang ya. Tak kopi cake aku dewi satu. Oke ya. Ini kan ada dual kamera. Ini tadi yang belum kita bahas 1 dan 2. Cek Mas, kita mau cek Mas. Nah, ini kamera 1, kamera bawah. Coba di kowe mau sik. Nah, ini. Nah, dilihatkan. Ini yang sebentar, ini bahas ngomong masalah kamera ya. Ini kelihatan nggak apa-apa. Ini kamera 1, terus ini kamera 2. Nah, ini ada sebuah pembedaan ya kawan-kawan ya. Coba kita lihat perbedaannya seperti apa. Monggo Mas. Nah, tapi juga kelebihannya ada ini. Nah, di sini ternyata teman-teman, nah, coba bedakan ya. Ini nggak ada delay. Nanti sampai mencet ini ya, aku nungguri. Ini nggak ada delay. Nah, terus ada kawan kita itu di belakang. Nah, sebentar, tak lihatkan. Nah, ini kamera belakangnya, depan. Nah, jadi ini bisa juga sebagai kamera pengintai dodok Mas. Enggak, aku nggak mau jadi objeknya. Ini istilahnya ya tapi wagi orang delay Mas. Tapi kadang coba banter ki. Oh, itu agak delay. Yang jelas kamera depan dan belakang itu bagus, kamera yang ini depan. Yang belakang nggak rekomen untuk video karena nanti agak telat. Nah, yang belakang tuh agak telat. Mending buat foto. Coba diunggah ke di. Tak ingin cekel laptopnya di coba. Lah ini secara coba. Nah, itu bisa dilihat ya. Ada agak telat-telat ya. Ini getarannya loh.
Nah ini tak video po, rasa nggak usah. Review nggak apa-apa. Ini tak videokan ya. Tak rekod mesti. Iya, direkod. Rekodnya mana rekodnya? Ya ini rekod dipencet. Oh ya, ini tak rekod ya. Ini hasil rekodnya. Gerak ke mas, orang ngono. Ya bisa, bisa masih bisa, tapi ini loh. Ya nanti Kayak getar dinilai sendiri. Ini diputar videonya kan nanti kita save, terus diputar. Nanti ditulis. Ini loh, dindingnya itu agak getarannya beda. Coba di janggo kuwi mlaku. Nah, objek dindingnya itu nah kayak ada udah bawa Mas. Nah, itu sekarang yang depan ya, yang depan. Nah, intinya bagus yang di depan daripada yang di sana, yang bagus yang sebelah sini di LCD daripada yang di baru bagus yang di depan di ini ada LCD-nya daripada yang di dekat keyboard. Ya, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Jelas. Ini adalah seputar tentang kameranya. Jadi kameranya itu ada dua. Ini yang di sini adalah yang jernih ya teman-teman ya. Ini di video juga nanti biar dikomparekan. Apa? Nah ini kan nanti diputar. Dua-duanya diputar di YouTube sampean. Oh iya, gua tak video ya. Ini seperti ini ya. Pokoknya yang ini ini lebih bagus dan lebih apa ya? Lebih jernih dan jelas ya yang di sana. Tapi senengnya, nah ini kita bahas. Misalnya kerja di bank. Nah kita mau motret seseorang. Nah itu kita cuman, nah seperti ini toh posisinya. Nah seperti itu kita motret yang belakang. Nah ini contohnya kita kasih kembang. Oh nggak kelihatan mana kembangnya. Nah itu anggap aja itu objek orang. Nah itu kita ngintai. Nah, langsung difoto aja mas, foto mas. Difoto mas. Tolong fotokan, jebret mas. Foto ya. Nah kamera ya. Nah nanti kita kasih hasilnya. Nah yang jelas tuh kita iso moto lah tanpa mengetahui, atau mungkin buat teman-teman yang kuliah lagi diskusi sama temennya, suka sama cewek atau suka sama cowok lah, nggak berani minta fotonya. Suka sama cewek sama cowok nggak berani minta fotonya lah, bisa diajak makan makanan, mau tadi minumannya mana. Di sini ada sebuah gelas misalnya toh, terus berhadapan-hadapan. Nah diem aja sambil ngobrol di video atau di apa, lihat secara detail mukanya. Putar lagi. Ya biar bisa jadi inspirasi. Nah seperti itu intinya. Jadi intinya ini juga apa istilahnya, merupakan desain yang sangat memikirkan anak muda zaman sekarang. Jadi benar untuk belajar. Jadi buat teman-teman yang misalnya kepengen sama motret tapi nggak berani dipotret, nah pakai Asus ini bisa ya, pakai seri BR1100 FKA ya teman-teman ya. Ini juga nggak kalah jauh sama HP ya teman-teman. Yang jelas best, bagus deh. Nah itu jangan lupa ya, ini serinya FKA ya. Nah itu sebelah situ nggak begitu jauh banget, itu adalah produk Dell ya teman-teman, itu bisa dilihat. Nah sudah ya dari kita ya. Dan tadi nggak akan saya uji masalah GPU VGA nya karena menurut saya juga percuma ya untuk mengujinya karena tidak game. Saya ngujinya sukanya pakai game. Apakah laptop ini recommended untuk game? Tidak, karena GHz-nya dari 1,1 GHz. Jangan digunakan untuk game. Jadi kalau untuk desain, Corel, Photoshop masih mampu di sini, tapi kalau untuk game jangan. Saya sarankan jangan. Karena juga saya juga belum mencoba penyimpanan media simpan melalui eMMC itu seperti apa ya teman-teman ya. Dan kita nggak akan merekomendasi untuk gaming. Kalau untuk gaming mungkin teman-teman main game-game yang kecil ya, mungkin Oppo Tetris atau apa itu yang sekarang Zuma aja ya. Jadi jangan, atau sekak catur itu nggak apa-apa. Tapi kalau game-game kayak PES 2017, Call of Duty bukan di seterusnya laptop ini. Jadi laptop ini tepat sekali kalau dalam Asus untuk PJJ ya, pembelajar jarak jauh. PPJJ kalau menurut saya, pembelajar dan pekerja jarak jauh. Pembelajar bisa, pekerja bisa, pebisnis bisa. Nah ini seperti ini ya. Sudah dari kita, semoga bermanfaat. Tunggu dari video berikutnya. Oke ya teman-teman ya, sudah kita siapkan Cinebench R15. Ini seri yang Asus BR1100
FKA bukan CKA. Nanti tak jadikan satu di sini. Nah, nanti dan kepo gini di. Nah, ini sekalian mengomparasi ya teman-teman ya. Ini walaupun prosesornya sama tapi nggak tahu performanya bagaimana. Karena ini diletakkan di seri yang ini dan ini FKA dan yang seri ini CKA. Nanti kita masukkan di sini. Yang ini seri CKA yang sebelah sini ya. Ini seri CKA. Oke, masuknya 1 2 3. Nah, kita ngetes itu touchscreen-nya. Oke. Kita dapat berapa? Kayaknya kenceng ini. Coba Mas ditinggikan, itu sudah enggak itu baterainya? Baterainya. Oh, tadi belum ditinggikan. Nah. Oke ya. Dapat nilai berapakah? Nah, ini untuk alat uji ukur untuk bagus mana. Nah, bagus mana dalam arti prosesornya ya. Kalau untuk masalah menunya, fiturnya sama CKA, bagus FKA ya teman-teman ya. Jadi cuman yang seri Indonesia katanya banyak yang membahas di Indonesia itu ndak ada stylus pennya bawaannya. Jadi harusnya buat Asus mungkin kalau mencetak produksi ini lagi, mungkin yang belum dicetak dikasih bonus biar pelanggan yang setia dengan Asus tambah bunga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau belum ada ya bisa teman-teman cari ya. Untuk harganya belum kita tahu, cari informasinya silahkan cari sendiri. Yang jelas ini belum ada pen stylusnya. Duh, motek di Medi. Aduh, baterainya. Nanti tak barengke sama ini ya. Ini tak barengke sama sebelah. Apa nih? Ini sebelahnya kan ada, ini ada Asusnya. Oh iya iya. Sebelahnya kan ada Asusnya. Ini sekalian komparasi ya, bagus mana. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kedip-kedip semoga saja kuat. Nah, ini rendernya 2 karena dia dual core ya, teman-teman ya. Duh, sambungannya mana sambungannya? Sambungannya pakai HP apa pakai apa? Carikan HP. Nganu audio tak? Aku aduh, kedip. Ini pakai HP ini. Pakai HP. Pilih nyambung ke, moga-moga masih kuat. Masih kuat Mas, tinggal 1 putaran lagi. Oke, dapat berapa ya? Oke, dapat berapa? Tinggal 1 putaran lagi. Ini baterainya hampir selesai. Yang kemarin itu masih ingat ya, itu ada angka 114 ya. Ini laptop pembelajar ya. Tapi kalau cowok mungkin kurang begitu senang kalau kecil kayak ini ya. Ini memang ringkas ya. Mungkin ini tepatnya pembelajar untuk cewek ini Mas, atau anak-anak kelas SMP ya. Jadi kalau saya sendiri misalnya saya sebagai ukuran orang SMA ya, saya nggak seneng yang segini. Cari yang lebih gede ya. Oke. Aduh, ini hampir mau mati ini. Nanda. Oh, masih 1 kali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Saya terima nikahnya Renaldi Setiawan binti Momon. Aduh. Oke. Semoga mbaknya puas ya. Tadi Mbak Thomas itu yang tanya. Ini bisa dilihat sendiri. Oke, selesai. Alhamdulillah. Dek. Baterainya mati ndak ini? Jos, sampai berapa Mas? 150. Wah, jos. Ternyata ini unggul. Jadi yang sebelah kanan kalah. Tadi sudah dilihat kalah ya.
yang sebelah kanan kalah ya. Ini dapatnya 158. Jadi dengan harga yang selisih lumayan banyak juga dia unggul. Screenshot Mas, nanti Mas. Ini kita lihatkan ya. Ya, ini ya. Nggak usah screenshot juga nggak apa-apa ya. 158 Intel Celeron N4500 dengan dual core dual thread 1,12 GHz up-nya sampai ke 2,8 GHz. Intel HD Graphics Gen 11. Nah, oh benar, Intel HD Graphics Gen 11 ya. Intel HD-nya itu ada Intel HD, nggak usah diuji benchmark-nya, nggak usah karena nggak usah. Kan coba di GHz-nya sampai berapa tadi saya coba Mas. Yang kedua, Ctrl T del dulu. Ini penasaran dengan GHz-nya ya. 1 2 3, oke. Ini up-nya sampai berapa ya? Katanya sampai 2,8. Di sini up-nya itu 100% sampai. Nah, ini bisa dilihat pembuktiannya ya. Dia sampai 2,33 ya. 35 34 itu bisa dilihat maksimal 34. Tadi 35 bisa? 35. Oh, 35 maksimal ya. Berarti tidak sampai 2,8 ya. Nah, itu naik turun ya, 2,23 ya. Untuk GPU-nya yaitu 1%, untuk disknya 1% ya. Oke, sudah. RAM-nya memakan berapa itu RAM-nya? 2,6. 3 wis. Oke teman-teman, sekarang kita akan menguji suaranya ya, speakernya ya. Yang bawaan dari sini apakah kenceng atau tidak. Talk screen. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Cukup keras banget. Nah, ini asal adalah suaranya dari mana itu Mas? Dari belakang atau dari ya. mana? Nah, ini seputar speakernya di sini ya teman-teman. Ada dua Mas. Ini ada dua. Ini satu untuk kirinya dan satu untuk kanannya. Ya, ini sebelah kiri. Yang sini sebelah kiri ya. Sebelah kiri adalah kanannya. Kita coba lagi. Ini lagi Mas. Ini kanannya. Sebelah kirinya ya, bisa dilihat. Ini lokasi suaranya dan ini adalah di sebelah kanannya. Menurut saya adalah speakernya cukup keras, kencang ya. Dan kalau mau awet jangan 100% ya teman-teman untuk speakernya, dan ini paling enggak di sini di setting 80 atau berapa atau 72 ya. Kita biar apa Mas? Biar awet, jadi nggak ngeter gitu. Ini garansi 1 tahun, nggak ngeter, nah seperti itu. Jangan besarkan. Dan menurut saya laptop ini adalah merupakan pilihan tepat, harga hemat dan paket komplit untuk pembelajar dan pekerja jarak jauh. Dan sudah dibekali dengan dual kamera yang mendukung buat presentasi jarak jauh ya teman, atau buat belajar dan bekerja jarak jauh, dan dibekali HDMI ini yang bisa untuk perkuliahan di proyektor atau untuk presentasi ya, presentasi dengan menggunakan proyektor, baik itu pebisnis, perkuliahan, pembelajar sekolah tingkat SMK, SMA, baik muridnya dan guru-gurunya cocok di laptop ini ya teman-teman. Nah, ini tidak begitu berat. Nah, ini bisa dilihat sendiri dan merupakan laptop yang mendukung di ekonomi sekarang ini ya, dimana di masa sulit Asus telah mengeluarkan produk yang simple, slim, tapi elegan, dan produknya adalah sudah STD. Di samping suaranya jernih, kita perlu juga berhati-hati ini masalah speakernya ya. Buat teman-teman yang di guru biasanya guru atau mungkin administrasi yang megang tukang ketik atau apa ya, yang jelas staff, ini hati-hati karena ini kalau kena staples ini bisa merusak. Dan lebih baik intinya kasih kayak belikan kipasnya ya, tapi jangan dimasukkan di sini. Belikan charger tambahannya lewat colokan HP, itu adaptor HP nggak apa-apa, biar supaya baterainya awet. Dan intinya ini kelemahannya kalau di bawah ini biasanya kan mengandung magnet. Nah, seperti yang sudah ya, untuk kita menghindari jangka panjangnya lebih baik merawat ya, mencegah daripada mengobati. Nah, itu seperti itu kalau masalah istilah kedokteran ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pokoknya tepat, ini cocok sekali ya untuk pembelajar juga. Nah, ini pokoknya hati-hati ya, jangan sampai benda-benda keras masuk di sini ya. Lebih jaga kebersihan karena magnet itu menarik ya. Kalau kena kotoran cepat rusak, kalau kena besi ya mungkin bisa bolong ya, seperti itu. Dan
seperti ini adalah cocok untuk kayak misalnya teman-teman yang kerja di HRD Human Resource Development, atau juga ini sebagai wawancara kerja juga cocok, atau administrasi juga cocok, staf juga cocok, tukang interogasi juga cocok di sini. Nah ini yang jelas cukup lengkap ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Kalau dibandingkan dengan seri yang kemarin, ada yang tanya bagus mana secara prosesor, kalah telak. Ini bagus 156 ya. Ini mengungguli seri Asus dengan X441MA. Jadi kalau kemarin kalah dengan MA, sekarang ini mengungguli dari Asus X441MA. X441B apalagi kalah telak. Terus dari S441MA atau Intel N4000 dikalahkan dengan ini ya teman-teman ya. Dikalahkan dengan Asus seri ini. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Mantap. Grafiknya bener-bener kayak nyata. Mantap. Kalau main PUBG jadi global. Easy. Where the hell you been? I came up from parachute. I came straight here. Spec ops, 1 second to there, the next to not. Anyone there? Mantap. Dari kami salam unit komputer berkelas mantap.